Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Namanya kini semakin hari semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Tidak heran bila pada akhirnya kita melihat ada beberapa lawyer atau pengacara yang ketar-ketir terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Kali ini Mbak Widya akan menceritakan kepada kita semua terkait dengan sayembara dari krunya Bung Hotman Paris Hutapea senilai 5 miliar rupiah. Sesulit inikah mereka untuk menemukan Mbak Widya? Atau sepanik inikah mereka ketika mendengar argumentasi yang disampaikan oleh Mbak Widya kepada publik? Artinya bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini penuh misteri, penuh rekayasa, bisa masuk di akal. Karena jujur, kita hari ini pasti sedang menunggu, mungkin sedang menyaksikan bagaimana hari ini adalah hari di mana Peggy yang adalah kuli bangunan ini saat ini sedang mengikuti sidang pra-peradilan untuk dirinya dalam kasus pembunuhan Vina ini. Dan pastinya sebentar atau besok saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan Peggy Setiawan ini. Mari, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak bersama-sama pernyataan dari Mbak Widya terkait dengan sayembara dari krunya Bung Hotman Paris untuk menangkap Mbak Widya dengan bayaran 5 miliar ini. Mari kita simak videonya. Ada yang merasa DM nggak? Kalau mau minta alamat Widya, minta tunjukkan sama seseorang. Soal biaya mah kita tanggung, Bu. Terus Hotman Paris pun sanggup membayar 5 miliar. Sok kita lihat. Begini cara orang, asal kalian tahu, dikira saya nggak punya mata-mata di luar sana. Jadi ada orang, ini silakan baca, ya silakan screenshot, ya. Saya belum masih rahasiakan namanya. Nanti suatu saat saya live akan saya gubris namanya, ya. Jadi Anda di sini lihat. Maaf Bunda itu temannya Widya ya. Boleh dong ya. Tar kalau soal uang ya itu di sana. Dengar, mohon bantu saya. Bukan dari dia, ada akun lain katanya. Ya kan? Oh, Bu, dekat mau Widya. Saya ke tempat Ibu, kita bicara ya. Tenang aja, biar kita hanya ingin tahu sebenarnya, ya dah. Kalau kakak tahu di mana Mbak Widya, boleh dong tahu infonya. Adalah buat kakak ya, adalah buat kakak, tenang aja katanya. Tuh di akhir, Bunda kalau iya tahu di mana Widya, tolonglah Kak, kita info, kita cairkan, butuh si Hotman Paris ya, suruh bayar dia orang berduit, ya kan, kita minta 5M. Hehehe, tergiur ya dengan 5M-nya Hotman Paris dan Putri Maya Rumanti. Berencana apa kalian mau membayar seseorang? Jadi hukum ini ternyata
ya Hotman Paris ya, ini ada suruhan Hotman Paris. Ya, ada suruhan Hotman Paris di WA, di DM juga ya. Untuk mendapat info tentang Widya, rumahnya di mana, masih banyak lagi loh ya, belum dikirim ke saya, masih banyak. Itu ya salah satu contohnya. Jadi begini ya, miliarder, terus calon wali kota yang di Bandar Lampung. Begini caranya, DM sama orang-orang, ya sama orang-orang, DM minta cari tahu Widya kan, sanggup membayar 5 miliar. Iyalah, sayembaranya 5 miliar kan? Tuh. Masih kurang. Masih kurang 5 miliar. Tuh, kan udah cair tah, ya kan? Kalau udah cair karena saya gubris masalah anak-anak bupati, mantu-mantu bupati, ya. Kemudian gebukin yang namanya Putri, ya, soal kasus suaminya. Nih, tuh banyak yang DM modelnya begini, ya. Kalau soal uang, Hotman Paris tuh bisa bayar, dimintain 5 miliar, bisa. Tuh, ini akan saya viralkan. Ya kan? Ini akan saya viralkan. Artinya banyak intimidasi. Banyak orang ya, segalanya itu harus uang. Allah itu nggak bisa dibayar uang. Entah besok atau lusa, kalian itu mati di jalan. Ingat ya, entah besok atau lusa, entah itu kalian ya cepat mati di jalan, ingat itu. Paham lo ya? Apa maksudnya ini? Nih, ngerasa nggak nih Putri, ngerasa nggak? Timnya Hotman Paris ngerasa nggak mau butuh 5 miliar untuk bayar Widya? Ya lah. Nah, jadi di sini aja kita paham siapa mereka. Ya. Jadi rakyat Indonesia harus tahu permainan-permainan para pengacara dan kru-krunya. Ya, itulah. Ya, kalau ada orang yang mau menegakkan keadilan itu harus dibabat habis. Modelnya itu tadi seperti itu. Jadi jangan dikira saya nggak tahu. Ya, banyak lagi loh DM-DM-nya itu nanti akan di screenshot semua. Ya, terutama ada Putri juga di situ DM minta cari tahu. Itu udah saya upload di TikTok ya. Minta cari tahu ya, di mana bilang hoax. Emang hoax? Kalau saya bilang, daripada lu merembet-rembet bilang saya ya menghalangi Anda, ya menghalangi kalian sebagai pengacara, ya kan? Ucapan saya itu dibilang menghalangi kalian, terus saya gubris. Lebih baik sayembara itu cari tahu ya otak pelaku pembunuh suaminya Putri. Sayang untuk mencari Widya, ya. Tapi doa saya ingat pun, ya. Anda yang model-model begini, kekuatan hanya milik Allah, bukan uang loh. Ingat, ya, kekuatan hanya milik Allah, bukan uang. Boleh saja bermain uang di dunia. Emang dia miliarder nggak bakal mati? Nyawanya double gitu, kau pikir? Tuh contoh, anak seorang pejabat aja bisa mati kan, ya kan? Kemudian hukumnya direkayasa kan, dia bisa mati juga. Bro, kalau orang-orang udah model intimidasi begini, kalau di luar negeri udah kena hukuman mati tahu? Ya, nyawa dibayar nyawa. Intimidasi itu bisa dikenakan hukuman mati kalau di luar negeri. Ya, itu asal kalian paham. Berarti hukum kalau di Indonesia ini hanya milik orang-orang berduit. Tangkap si A, tangkap si B, kemudian ada orang-orang yang komen dilaporkan. Ya, kalian pikir hukum ini milik keluarga kalian tok, pengacara? Halo? Ya, pengacara itu yang kondang ya sama si tompel itu. Ya, pengacara, dengerin ya. Lebih baik itu uang gunakan untuk mencari pelaku dalang pembunuh suaminya aja. Cari Widya mah nggak perlu ya. Widya kemarin aja tahu rumahmu di sana ya, 5 hari yang lalu. Kenapa mesti begitu? Ya kan?
Itu saya rasa Indonesia lebih paham ya siapa kalian. Semua nyawa itu dibayar pakai uang, ya kan? Begitu juga kasus Vina kan. Drama-drama yang namanya Vina ini ya, almarhumah Vina ya, dibayar pakai uang, ditutupin pakai uang kan? Sampai miliaran kan? Nggak salah kan saya ngomong? Nggak salah kan? Ramalan saya kemarin itu kan, kalau itu sebuah rekayasa. Rekayasa dari siapa? Hotman Paris punya bos nggak? Punyalah. Nggak mungkin itu didapat dari hasil ngebacot dia sendiri. Nggak mungkin. Ya pasti ada bosnya yang bayar. Ya kan? Orang bayaran-bayaran semua bro. Kelas kakap. Mau nangkap orang yang kelas teri. Ya sampai sayembara 5 miliar. Tuh lihat tadi. Ya. Ini oknum-oknum kepolisian atau masih ada enggak ya polisi yang masih jujur, masih berpihak kepada rakyat, masih ada enggak kira-kira orang-orang yang model begini Pak, yang model itu tadi ya, model-model di belakang tadi itu apa disahkan gitu sama undang-undang untuk mengintimidasi seorang orang-orang yang di media sosial, ya kan? Itu bukti nyata loh. Masih adakah kira-kira Kapolri atau Polri beserta jajarannya ini, Kapolri beserta jajarannya masih adakah orang-orang jujur Pak di Indonesia ini? Mentang-mentang kaya, ya nyawa orang-orang itu ditutupi pakai uang, termasuk saya, ya kan? Termasuk saya loh, ya disayembarahi pakai 5 miliar. Kalau 10 juta mah pantas aja kalau Putri bilang tenang aja, ntar suatu saat dia akan ketemu. Oh, sayembara lagi 5 miliar kalian. Iya. Khususnya ya Bandar Lampung. Ya hati-hati cari pemimpin yang dipromosikan oleh yang namanya pengacara kondang itu ya. Si Tompel itu yang namanya Putri yang dipromosikan ya sama yang namanya Hotman Paris kemarin. Agar ya memilih calon wali kota itu Putri. Hati-hati kalian, hati-hati. Itu contohnya. Ternyata Bung Hotman Paris Hutapea bersama krunya ini punya kelakuan seperti ini ya. Selama ini mereka berkoar-koar, mereka mengatakan bahwa kami adalah lawyer yang mau berjuang untuk membela orang-orang kecil, untuk membela orang-orang yang tidak mampu. Tetapi ketika kita menyimak penjelasan dari Mbak Widya ini, pada akhirnya kita mengetahui siapa itu Bung Hotman Paris Hutapea bersama kru-krunya juga. Sangat disayangkan. Kebenaran, keadilan dalam proses penegakan hukum di bangsa ini selalu saja diiming-iming dengan nominal uang. Selalu saja uang menjadi patokan utamanya. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Mbak Widya tadi, bahwa kejujuran itu mahal harganya. Dan saya sangat yakin yang namanya kebenaran, dia pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kebohongan-kebohongan, kemunafikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa di suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh juga. Ingat, untuk Bung Hotman Paris Hutapea, saya sebagai raja jelata hanya mau katakan bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Sekali lagi, harta itu tidak akan dibawa mati. Nyawa pun tidak bisa kita ukur dengan uang.
sama halnya keadilan, kebenaran, kejujuran, itu sebenarnya tidak bisa kalian ukur dengan uang. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara untuk para penguasa. Bukan negara untuk orang-orang yang punya harta, untuk orang-orang yang berduit, untuk orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, serta lain sebagainya. Saya sebagai rakyat jelata hanya mau meminta, kalian yang adalah public figure, semestinya kalian itu mencontohi, menjadi suri toladan, memberikan sesuatu yang baik kepada kami generasi penerus bangsa. Tetapi kalau segala sesuatu selalu diukur dengan uang, bahkan untuk menangkap seorang Mbak Widya harus melakukan sayembara sampai 5 miliar. Apa kabar Pak dengan kami yang rakyat jelata? Bila di suatu hari nanti kami mungkin tertimpa dengan persoalan hukum, berarti hanya orang-orang yang berduit dong yang memiliki keadilan itu. Sedangkan kami yang rakyat jelata selalu saja menjadi korban. Sekali lagi, apa yang diungkapkan oleh Mbak Widya itu mungkin menjadi satu kebobrokan dalam penegakan hukum di bangsa ini. Sekali lagi sangat bobrok, sangat biadab, sangat brengsek ketika segala sesuatu harus diukur dengan uang. Bahkan keadilan, kebenaran dalam menegakkan hukum ini harus diukur dengan uang itu. Inilah cermin yang paling memalukan dalam dunia hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berikut ini saya ingin menyajikan beberapa cuplikan video kembali terkait dengan Peggy Setiawan. Kali ini saya akan awali dari Bung Otto Hasibuan, di mana Bung Otto Hasibuan ini dia meminta agar kasusnya Peggy Setiawan ini jangan seperti Jessica Wongso. Itu adalah harapan dari Bung Otto Hasibuan ini. Mari kita simak videonya. Nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso. Ya, wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi Tidak yang menjadi alibi, yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat, tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83 tuh. 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Dengan bangganya Kadif Humas Mabes Polri Sandi Nugroho memperlihatkan ke publik bahwa ada foto kondangan. Foto Peggy Setiawan dengan 3 temannya. Foto ini dikaitkan dengan keterlibatan Peggy Setiawan dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Di mana yang bersangkutan menjelaskan bahwa foto ini sudah diperlihatkan kepada 7 terpidana, ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak, tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara,
untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik, Pak. Orang banyak simpati, banyak orang prihatin sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Ini yang tidak pernah diprediksi oleh Polri sebelumnya. Bayangkan, Pak, kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan penyidik sejak tahun 2016, mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari? Itu yang pertama. Mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di 2016? Baru ditetapkan DPO. Jadi jangan diputar-putar, masyarakat juga banyak yang sudah paham, Pak. Dan kami juga bertugas untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat supaya tidak terlalu gampang ditipu. Lagian ngapain lagi Bapak mutar-mutar ke tahun 2016? Bapak Kapolri kan sudah jelas menyatakan, menyadari bahwa pengungkapan kasus ini di 2016 tidak saintifik. Kalau yang dimaksud dengan tidak saintifik berarti pengungkapannya tidak ilmiah, tidak menggunakan pendekatan bukti-bukti ilmiah. Hanya disandarkan kepada pengakuan terpaksa. Pak, saya paham Pak strategi polisi dalam hal membuat orang menjadi saksi mahkota atau saksi satu sama lain terhadap beberapa tersangka. Jadi kalau di soal misalnya tidak benar ada penyiksaan pada waktu pemeriksaan di penyidikan, benar saya mengakui itu. Tapi yang terjadi Pak, sebelum dia diformilkan, sebelum dia didudukkan di dalam BAP, sudah terlebih dahulu Pak di sana Pak didoktrin. Sudah terlebih dahulu Pak di tempat lain sana itu disiksa. Dibuatkanlah skenario. Setelah cocok skenario ini baru Pak diformilkan, dibuatkan dalam bentuk BAP. Diperiksalah orang ini, baru dipoto. Bila perlu direkam. Bahwa seolah-olah polisi sudah on the track. Tidak lagi ada tidak ada penyiksaan. Pak, saya paham Pak, saya pengacara, jangan tipu saya, jangan bodohin saya. Karena saya juga pernah mengalami perkara yang serupa, Pak. Jadi sudahlah. Jangan lagi kita tetap mempertahankan pemeriksaan di tahun 2016. Udah selesai 2016 itu, mari sekarang lakukan eksaminasi. Lakukan kembali penyidikan. Setidaknya untuk Peggy Setiawan itu jangan lagi disandarkan kepada pengakuan terpaksa. Atau keterangan yang di bawah tekanan. Kalau kita mau mengungkap ini dengan benar, tapi kalau hanya sekedar kamuflase supaya tugas polisi selesai, ya sudah. Masyarakat sudah paham, Pak. Masa TKP-nya fiktif, DPO-nya fiktif. Hah? Coba, apa lagi yang fiktif? Skenario-nya juga fiktif. Kenapa saya katakan skenario-nya? Andi yang curhat kepada 7 orang di warung itu, ada musuh dia dari geng motor itu. Tapi Kalau tanganmu bersih, ya, kenapa kamu gemetaran dengan ucapan saya? Sekarang gini, nggak usah sibuk-sibuk urusin Widya. Cari tuh DPO pelaku pembunuh yang namanya suamimu sendiri. Ya. Yuk, viralkan, angkat itu, ya. Polda Lampung, ya, dan sekitarnya angkat kembali kasus suaminya Putri, biar ramai sekalian, ya. Slow bro, ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya kemarin di Polda Lampung bisa menggegerkan dunia jagat raya ini, agar kasus pembunuhan suami Putri, dalangnya siapa, akan ketahuan. Gak usah jauh-jauh kamu ngurusin yang namanya kasusnya Vina. So hebat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk seluruh rakyat Indonesia, dan juga salam waras untuk seluruh rakyat Indonesia. Masih tak bosan-bosan, ya, saya mengupas tentang polisi.
bisnis esek-esek di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga di kejaksaan ya, tahanan kejaksaan ya, di rutan juga di lapas ya, dari kepolisian ya, bisnis esek-esek, jual beli tahanan wanita. Kalau ada tahanan wanita yang cantik ya, apalagi kasus esek-esek ya yang dikenakan undang-undang ITE itu apa, joget-joget live seksi ya, yang padahal itu lisensinya dari Cina juga, perusahaannya dari Cina. Banyak juga itu perempuan-perempuan itu yang terjebak ya, dapat jobnya dari online ngelamarnya, dari Instagram segala macem ditangkep-tangkepin, lisensinya jelas-jelas dari Cina lah, perusahaan dari Cina. Kalau ada perempuan cakep ya, tahanan yang cakep, yang semok, yang montok, yang bohai, kalau kata para polisi ditawar-tawarin ke tahanan cowok ya, buat dibon-bon, bahasanya ngebon ya, ngebon kalau mau ngobrol ya, setengah jam, sejam ya, apalagi toke-toke bos-bos bandar-bandar judi online ya, apa-apa bandar narkoba ya, sampai nyebrang-nyebrang ke tahanan narkoba ya, ke gedung tahanan narkoba, sejam 2 jam ya, gope 1.800.000 ya, 200. Apalagi ya di hari Minggu, Sabtu Minggu tidak menerima jam besukan ya, tidak menerima jam kunjungan ya, lewat dari jam kunjungan di hari biasa juga bisa, apa aja juga bisa ya, asal ada cien ya, asal ada cien, ada duit ya. Sampai kamar-kamar ya, kamar petugas, kamar petinggi polisi disewain. Katanya sih yang buat laki bini doang, tapi nonsen ya, nonsen. Sampai Sabtu Minggu ya, kalau jam besuknya nggak ada Sabtu Minggu ya, lapangannya pakai disewain ya, pamtah segala macam lapangan disewain. No, di Polda Metro Jaya gope 1 jam 2 jam. Luar biasa kan negara ini ya, para polisi nggak ada habis-habisnya pungli. Belum lagi bayar kamar ya, apel sehari 3 kali ya, sehari 3 kali itu mesti ngampau, mesti nyelipin duit ya. Kalau kamar yang ada fasilitasnya, ada handphonenya, ada apanya ya, sekali ngamplop, sekali nyekelin 800.000, 1 juta ya, 3 kali apel udah 3 juta tuh kalau kamar yang fasilitas tuh di Polda Metro Jaya ya. Kalau kamar yang apalah ya, yang kelas kastanya apalah ya, 200 cepek gocap, pokoknya intinya harus ada ya, harus ada ngamplop. Luar biasa. Dan juga di Kejaksaan Tinggi ya, di Kejaksaan di rutan Salemba jaringan narkoba tahanan wanita, narkoba bandar internasional dari Afrika sampai punya anak. Boleh dibon-bon keluar ya, ngamar sama lakinya, SPK-nya ya, nggak tahu di Cipinang pada Salemba ya. Itulah ya. Dan juga orang partai PDIP tuh, si wanita emas Mars Haini apa, beli kamar dan lain-lain ya, beli kamar ya, pakai pembantu, bahasanya korte, pakai pembantu, bahasanya jadi korte, pakai pembantu. Udah kayak raja, udah kayak nyonya ya, padahal ya hasil ngerampok duit negara ya, poya-poya pakai duit negara, duit rakyat Indonesia, siapapun itu ya, bukan si wanita emas aja, bukan si Mars Haini ya. Salam waras ya, salam waras. Rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesia aku ya. Mau sampai kapan kekenyangannya, mau sampai di mana kenyangnya? Nggak cukup kenyang ya. Mau gumoh apa langsung muntah ya, Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwah dari Kepolisian Republik Indonesia memang benar-benar sudah tidak bisa dipercaya lagi. Sekali lagi, marwah dari Kepolisian Republik Indonesia memang sulit untuk dipercaya lagi oleh masyarakat Indonesia kalau kelakuannya selalu seperti ini. Bisnis esek-esek, luar biasa ya. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, kita berpikir bahwa ini adalah salah satu lembaga untuk menjaga, untuk melindungi, untuk mengayomi masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata mereka lah yang menjadi perusak
mereka lah yang menjadi pengkhianat. Sangat miris ketika kita mendengar netizen yang mengungkapkan kebobrokan dari aparat penegak hukum di bangsa ini, khususnya aparat kepolisian ini. Sangat miris. Dan saya tidak tahu, belakangan ini kita memang selalu dipertontonkan dengan berbagai macam kejahatan yang selalu saja melibatkan oknum-oknum kepolisian. Apakah kalian setuju lebih baik polisi itu ditiadakan saja atau kembali di bawah TNI daripada kita setiap hari selalu disajikan dengan pemberitaan-pemberitaan terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini. Marwah, integritas, kualitas dari aparat kepolisian ini semakin hari semakin meresahkan kita masyarakat Indonesia. Semoga saja ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto nanti bisa mengambil keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bisa mengembalikan marwah dan integritas dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu. Di sisi lain, kita masih mendengar cerita tentang Peggy yang adalah kuli bangunan yang hari ini sedang menjalankan sidang pra-peradilan, dan kita berharap agar Peggy yang adalah kuli bangunan ini bisa mendapatkan keadilan itu. Otto Hasibuan berharap agar Peggy jangan sampai seperti Jessica Kumala Wongso menjadi korban kezaliman dari orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kuasa. Mari kita doakan bersama-sama agar Peggy bisa tenang, bisa sabar, bisa tetap tegar, bisa dimudahkan untuk segala urusannya dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan ini. Rekayasa terkait dengan kasus pembunuhan Vina ini seolah-olah sudah menjadi sandiwara, seolah-olah sudah dijadikan sebagai drama untuk kita rakyat Indonesia. Tetapi ya, dari kasus pembunuhan Vina, kita jadinya tahu ternyata kualitas dari aparat penegak hukum di bangsa kita ini benar-benar sangat luar biadab. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga menyampaikan permohonan maaf bila ada komentar-komentar dari saya yang terlalu pedas, atau mungkin kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.